kalau memiliki ya. Jadi yang pertama tadi ABCD merupakan alas rumah kubus, benar ya. ABCD itu alas rumah kubus. Jadi kalian jawabannya cukup untuk mencentang nih Bu Elang tadi lupa diri. Garis AG merupakan diagonal sisi, itu salah karena garis AG merupakan diagonal ruang. Kemudian yang ketiga itu luas seluruh bidang di dalam rumah kubus memiliki luas yang sama. Tadi jawabannya itu benar. Kenapa? Karena semua sisinya ini itu sama. Kubus tadi Ibu bilang sisinya ada berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sebelah sana ya. 6. Jadi kubus itu sisinya ada 6. Dan seluruhnya ini adalah berbentuk persegi. Perseginya ini artinya ke-6-6-nya itu luasnya sama. Jadi yang C itu benar. Selanjutnya yang D. Panjang diagonal ruang adalah 8/3. Benar apa salah? Diagonal ruang. 8/3. Benar atau salah? Jadi tadi kan benar ya. Jadi ada namanya diagonal ruang. Diagonal ruang atau diagonal, ada juga yang tadi Ibu bilang diagonal sisi atau diagonal bidang. Kalau diagonal ruang itu rumusnya adalah R/3. Kalau diagonal bidang atau diagonal sisi R/2. Tadi yang dikasih tahu R-nya itu adalah sisinya itu 8/3. Ini sama dengan 8/2. Diagonal ruangnya adalah 8/3, jadi benar. Yang D benar ya. Kemudian terdapat 8 bidang. Benar apa salah? Ada 8 sisinya rumah kardus. Kok rumah kardus ya? Rumah kubus. Rumah kubusnya ada 8 bidang. Benar apa salah? Tidak, karena kamu doain ini nih. Benar. Salah, karena kubus itu ada 6 sisi. Jadi ada 6 bidang. Jadi ini salah. Ya. Ini insya Allah Ibu record bisa diulang-ulang. Selanjutnya, nomor 2. Kita nggak buru-buru ya, karena butuh pemahaman. Karena kalau kita buru-buru, kita nggak paham. Selanjutnya, nomor 2. Untuk vaksinasi kekebalan terhadap penyakit terhadap ayam pada usia 1 minggu, disuntik vaksin. Setiap 100 ekor ayam minimal memerlukan 12 unit zat A dan 12 unit zat B. Di pasaran tersedia 2 jenis vaksin, yaitu vaksin 1 dan 2. 1 bungkus vaksin 1 mengandung 1 unit zat A dan 3 unit zat B. Dan vaksin 2 mengandung 1 unit zat A dan 1 unit zat B. Harga per bungkus vaksin itu 1.000, vaksin 1 1.000, vaksin kedua itu 1.000. Jika peternak itu mempunyai 10.000 ekor ayam, biaya minimal yang harus Jadi kita harus bisa mengubah kata-kata soal cerita di sini itu menjadi sebuah kalimat matematika atau menjadi sebuah fungsi. Yang pertama itu, ini kita ada vaksin 1, ada vaksin 2.
Ini ada zat A, ada zat B. Dia itu kalau vaksin 1 mengandung 1 unit zat A dan juga dia mengandung 3 unit zat B. Ya. Vaksin 2 dia mengandung 1 unit zat A dan 1 unit zat B. Kemudian vaksin 1 itu harganya 1.000 per buahnya. Untuk vaksin 2 harganya 1.500. Kemudian kalau kita umpamakan vaksin 1 itu sebagai X, vaksin 2 itu sebagai Y. Terus di mana kalau zat A ditambah zat B itu 12 unit. Berarti X ditambah Y itu lebih besar sama dengan 12. Kemudian ini X tambah Y itu ini ya maksudnya dari sini ya. 1 tambah 1 sama dengan lebih besar sama dengan 12. 12 dari sini ya. Dia minimal. Minimal itu berarti bisa lebih dari atau sama dengan 12. Makanya Ibu tulisnya lebih besar sama dengan 12. Kemudian vaksinnya ini ada 3X tambah Y lebih besar sama dengan 12. Jangan lupa kita pakai X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Ini tuh kita umpamakan mungkin nggak sih kalau kita beli vaksin itu jumlahnya itu negatif. Cara tersirat. Kalian misalnya mau beli vaksin, tapi jumlahnya negatif. Mungkin nggak? Ya nggak mungkin ya kalau kita beli vaksin terus jumlahnya negatif, itu berarti kita nggak beli, sama aja nggak beli. Jadi makanya X itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Y-nya juga harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian setelah kita dapat kayak gini, udah kita ubah menjadi kita gambar. Di mana fungsi F, X, Y sama dengan 1.000. 1.000 itu tadi per buahnya 1.000 yang X, yang Y-nya itu 1.500. Kemudian kita gambar. Kita gambar itu kita umpamakan X, Y-nya itu adalah paling gampang adalah 0,0. Kita gambar ini. Kita masukin X tambah Y lebih besar sama dengan 12. Misalnya X-nya 0, Y-nya 0, Y-nya 0. Lebih besar sama dengan 12. Jadi X-nya berapa? Sini ya, 12. Ini gambar. 12, 12. Jadi gambarnya tuh kurang lebihnya. Itu ini untuk persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, 3 dikali 0 tambah Y-nya 0, Y-nya Y lebih besar sama dengan 12. Jadi Y sama dengan lebih besar sama 12 bagi 3. Y-nya jadi berapa? 4 ya. 4,0. X-nya 0. Oh, Y-nya kita umpamakan sebagai 0 aja. Jadi 3. Enggak, kayak gini. Y-nya juga 0. Jadi 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Di sini gambarnya di sini ya. Gambarnya itu 4. 12 sama 4. Ini untuk persamaan yang kedua. Jadi kalau kita nentuin gambar, yang paling gampang itu kita masukkan angkanya itu berupa 0,0. Kalau 0,0 kita baru. Kemudian kalau misalnya dia lebih besar atau sama dengan 12, berarti dia nggak mungkin di bawah 12 arsirannya. Gini ya, jadi dia lebih besar atau sama dengan 12. Dia arsirannya itu ke atas. Bukan ke atas ya, tapi bisa. Nanti kalau ke atas, persepsinya salah ya. Berarti ke kanan.
Terus kemudian 3X tambah Y lebih besar sama dengan 12, berarti dia itu 4, lebih dari 4, berarti ini ke kanan. Kalau ke bawah berarti kan dia di bawah 4, berarti ini ke kanan. Ini, setelah dia ke kanan ini, kita cari arsiran yang semuanya kena. Ini ya, yang semuanya kena itu yang ini semuanya kena dari atas. Ini ya, ini semuanya kena. Nah, setelah kita dapat arsiran, kita dapatkan titik kritis. Titik kritisnya di sini. Titik kritisnya itu 0,12 sama di sini titik kritisnya. 12, boleh. Naila minta tolong jadi host lagi. Maaf ya, tadi jaringan ibu gak stabil. Gimana? Tadi nyampe mana kita ya? Jadi kalau kita udah bisa gambar, kita tentuin titik kritis, kita masukkan ke dalam persamaan. X, Y, sama dengan 1000 untuk X, 1500 untuk Y. 1000 dikali 0, tambah 1500 dikali 12. Sama dengan berapa? 18.000 ya. Kemudian yang satunya XY 1000 dikali 12 tambah 1500 kali 0. 12.000. Nah, setelah kita dapat 12.000 tambah 18.000, 30.000. Itu untuk 100 ekor ayam. Sedangkan peternak ini punyanya 10.000 ekor, berarti dikalikan 100 sama dengan 3 juta. Nah, yang ini ibu nggak nemu jawabannya. Ada yang udah nemu jawabannya belum? Nomor 2. Tapi caranya udah bener ya, kayak gitu caranya. Naura udah nyari belum nomor 2? Ini suara ibu kedengaran kan ya? Oh, Suara siapa nih kayak robot? Oh, suara Fajar ya? Fajar udah nyari belum Fajar nomor 2? iya. Hah? Enggak, ini kan saya pakai kertas ya kakek lah ya. Nah, itu di bagian vaksin 2 itu 1 unit zatanya diganti jadi 3. Jadi Nah, gimana? ketemu hasil jawabannya yang D. Yang D 750. Yang ini. Misalnya Suaranya agak ini ya, hilang-hilang timbul ya di ibu. Karena ibu unstable. Suara Fajar jelas. Jadi kalau Fajar ininya diubah ya. Vaksin 2-nya jadi 3. 3 unit gini Fajar. Bener nggak? iya, Baru ketemu jawabannya. iya. Nah, ya, ibu nyari nggak ketemu jawabannya. Jawabannya 3 juta untuk soal yang sesuai dengan ini. Berarti mungkin daripada kita nggak ada isinya, mungkin pilih yang 750.000 yang Fajar udah cari. Tapi cara yang ibu ajarin itu udah benar. Kalau misalnya kan ini kan biasanya dia berpola. Polanya itu selalu tipe soal yang sama, tapi angkanya itu berbeda. Itu ciri-ciri dari soal ujian-ujian akhir sekolah ya, ujian kelulusan itu rata-rata begitu. SNBT juga gitu, dia ada polanya. Peluang berapa gitu kan di soal-soal ini juga. Selanjutnya ya, kita next saja. Ini kita udah ibu jelasin, tapi memang nggak ada. Selanjutnya nomor 3. Sebentar ya. Kita turun. Di sini ada Bu Ana kan membeli alat tulis untuk persiapan tahun ajaran baru kedua anaknya. Alat tulis itu yang ingin dibeli adalah buku tulis, penghapus, pensil.
Bu Ana membeli alat tulis dari 2 buah toko. Jadi ada toko A, ada toko B. Pada setiap pembelian alat tulis dikenakan pajak sebesar 10% pada gambar berikut. Jadi ini belum termasuk pajak ya. Terus ini seperti biasa. Jadi ada kata-kata di sini kita ubah dulu menjadi suatu persamaan. Ada toko A dan toko B. Ini Bu coret-coret ya. Toko A dulu. Kita misalkan buku itu adalah X. Pensil adalah Y. Penghapus adalah Z. Sekarang toko A, ada paket hemat, ekonomis, dan paket murah. Sekarang kita yang paket hemat dulu ya. Hemat. Di sini ya berarti dia persamaannya itu adalah ada 8 bukunya, 8X tambah 4Y tambah 3Z sama dengan 62. Kemudian suara Ibu ini ya berisik. Maaf ya. Ini 5X, 5 buku. Ini yang paket ekonomis ya. Sekarang kita yang paket ekonomis. 5X ditambah 8Y, Y-nya itu pensil. Pensilnya ada 8, ini kalian hitung aja. Terus sama dengan dia harganya 57.000. Jadi ribunya itu Ibu skip. Nanti kita kali 1.000 aja. Terus paket murah di sini ada 3X ditambah Z sama dengan 17.000. Ini untuk toko A. Kemudian ada toko B. Toko B itu kita umpamakan bukunya adalah A. Sebentar ya, ini suara ininya musiknya. Ya, jadi bukunya itu jangan untuk toko B-nya jangan pakai variabel yang sama, pakai variabel yang berbeda supaya kita nggak bingung. Pensilnya itu adalah B. Penghapusnya itu adalah C. Di sini toko B, ya ada paket sedang, paket besar, dan paket lengkap. Paket sedangnya itu bukunya itu ada 5A tambah 4B tambah 2C sama dengan 48. Kemudian 8A tambah 12B tambah enggak ditambah lagi ya. Sama dengan ya. Sama dengan 90 ya. Sama dengan 90.000. Kemudian yang paket lengkap 5A ditambah 8B tambah 3C sama dengan 64. Nih, setelah kita dapat di sini ada 3, itu kita biasanya pakainya apa? Kita biasanya pakai apa kalau di sekolah? Iya, pakai substitusi atau eliminasi. Ini lumayan panjang ya, jadi nanti kalian harus bisa ikutin ya. Kita pakai ini ada variabel 1, variabel kedua, ini variabel ketiga. Yang pertama, toko A dulu ya kita selesain. Pakai variabel yang kedua ditambah variabel yang ketiga. Variabel yang kedua ditambah variabel yang ketiga. Langsung aja ya, kita tambah. 5X tambah 3X itu 8X. 8Y, karena nggak ada variabelnya, kita tulis aja 8Y. Z, kita tambahin Z. Sama dengan 57 tambah 17, 70. Kemudian setelah itu yang keempat sama yang ke-1 dikurang. Ini kita sebut sebagai persamaan keempat. Yang keempat sama yang pertama. 8X dikurang 8X, coret ya. Langsung ini Ibu langsung untuk menghemat waktu. 8X dikurang 8X itu 0, berarti nggak usah ditulis lagi. 8Y dikurang 4Y sama dengan 4Y. Z dikurang 3Z sama dengan minus 2Z. 74
dikurang 62 itu hasilnya 12. Kemudian kita sederhanakan, ini masih bisa disederhanakan. Kita bagi 2 semuanya, jadi 2